Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman, kembali dan terus kembali kita dibahagiakan ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin. Kabulkan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau cabut kenikmatan hidayah yang kau berikan, terutama kenikmatan selalu mengaji, duduk di majelismu ya Allah. Kali ini guru-guru kita bersama sahabat Arifin, satu pesantren, satu kamar, satu kelas, satu nampan, makan nasi goreng. Nasi gorengnya nggak pakai lauk pauk, nggak ada rasanya. Untuk menambah rasa kita dikasih kerupuk, nah kita makan kerupuk, garam, ada sisa-sisa. Kadang-kadang bumbunya masih bergumpal dan kita ngegigit garam, gitu. Pas ada rasanya asin benar tuh. Pengalaman. Tapi kita senang sih malam ini. Wah, senang banget. Ketika pulang ke rumah ketemu makanan, ya itu kayak nunggu istri habis pergi jauh pulang. Tapi ingat ya waktu itu orang tua teman kita datang menawari makan, ayo anak-anak santri datang di kamar nih, ibu-ibu, kita sebagai santri jaga email. Terima kasih bunda. Pas keluar sebentar, kita langsung sujud semua. Allahu Akbar. Habislah makanan itu. Itulah kesannya santri. Sebenarnya lapar-lapar. Bahagia sekali beliau aktif, juga melewati tulisan dan berbagai media. Tapi sekarang kok jadi mantan? Ada sesuatu. Ya, Fadil sesuatu. Ada apa? Silakan Ustadz Daniel. Wah, namanya juga Daniel. Silakan Bang Daniel. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Cahaya Hati yang saya hormati, pemirsa Antv sekalian, berbahagia sekali pada pagi hari yang penuh barokah ini saya dapat bersilaturahmi dengan karib lama Ustaz Arifin, kemudian dengan teman-teman guru-guru. Pernah di jalan nggak? Belum. Tapi yang lain guru lain pernah sedikit. Dan yang pernah buat makan di sana? 5 kali alhamdulillah. 5 kali di otak. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan silaturahmi ini mendatangkan berkah. Amin. Pertemuan kembali dengan kawan lama mendatangkan berkah. Karena selalu yang saya pegang dalam hidup bahkan sampai sekarang adalah man mayuridu ayyun sa'alahu fi rizkihi wa ayyub satu fi asari aw yasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, resepnya satu, yaitu bersilaturahmi. Syarat yang sangat gampang, tapi kadang kita semua sudah melupakan. Karena apa? Salah satunya ya mungkin karena teknologi, HP, SMS, dan lain sebagainya mengurangi silaturahmi kita. Padahal teknologi juga yang menciptakan kendaraan yang membuat saya jauh dari Cibinong datang ke Sentul bisa dengan mudah sebenarnya. Iya. TV tidak bisa kita larang, walaupun ada sebagian masyarakat dan sebagian umat yang menyatakan radio, TV haram. Dan kita dulu di pesantren, alhamdulillah, tidak nonton televisi. Nonton televisi, tapi dikontrol. Jadi kita belajar untuk mengontrol diri, bagaimana memanfaatkan media itu. Nah, inilah tampaknya yang saat sekarang ini daya kontrol kita terhadap pengaruh teknologi, khususnya pengaruh media ini yang sangat kuat.
Teman saya di Jogja, dia rumah tangganya, saya nginap di rumahnya, anak baru aja juga, mungkin kenal Jamal ya. Dia di rumah tidak memiliki TV, bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena memang sudah ada komitmen antara dia dan istrinya untuk hidup tanpa televisi. Karena apa? Ya, menurut dia ada dampak-dampak positif dari media ini, hanya saja dia khawatir sebagai keluarga dia tidak mampu mengontrol. Dan bukan salah stasiun televisinya juga, karena stasiun televisi sudah menyatakan, misalnya acara ini khusus anak-anak, acara ini khusus untuk dewasa, ada arahan orang tua. Tapi kadang-kadang kita kan kalau sudah nongkrong di depan televisi sudah lupa semua muah. Ya benar ya ibu-ibu tuh. Lah, ibu-ibu gimana kalau benar? Ya kan? Benar ya Bu ya? Iya. Anak dulu, benar. Kadang-kadang anak untuk supaya dia anteng atau tidak nangis, kita setelin TV. Ibu, bapak, Ustadz, saya di rumah mengelola TPA, dan murid TPA saya sudah bisa nyanyi keong racun. Nyanyinya keong racun. Gimana lagunya Ustaz? Gimana ya? Mungkin Ustaz Agus bisa membantu. Iya. Dia bukan lagi dia. Ada ya, maksud saya keong racun adalah lagu yang bukan untuk konsumsi anak usia 5 tahun. Saya ingin menyatakan itu, tapi karena mungkin orang tuanya mengambil jalan pintas untuk menenangkan anaknya, setel TV, anak duduk di TV, diam. Tetapi kemudian dampak ini tidak terfilter, tidak tersaring. Padahal stasiun televisi sendiri sudah memberikan peringatan mana acara-acara yang ini. Yang sering kejadian begitu mau menjelang maghrib, pas lagi asik-asiknya lagi acara di TV sinetron itu, akhirnya nih begitu azan berkelok ya azan, begitu iklan baru berwudu, sambil pakai mukena depan televisi. Kemudian begitu iklan berikutnya baru sholat. Sholatnya pun pas masa iklan. Bayangkan bagaimana kecepatannya dan bagaimana konsentrasi pikiran saat itu. Dan tidak lupa remote TV taruh di bawah sejadah. Takut di remote kecil tadi. Padahal dampak bagi manusia, daya serap itu, ibu jangan main-main gitu. Ada sebuah cerita, seorang anak usia 3 tahun di Hong Kong, itu dia cenderung berkata kasar, cenderung berkata porno. Kalau ketemu lain jenisnya, walaupun masih 3 tahun, tangannya usil. Diselidiki kenapa? Ternyata bapak ibu anak ini kerja, kemudian dia dititipi oleh kakeknya, yang kerjaan kakeknya ini tiap hari nonton film porno. Dan anak ini selagi bayi ditaruh di samping kakeknya. Dan kita mengira anak bayi tidak merekam apa yang dia lihat dari televisi itu. Tapi kemudian setelah dia umur 3 tahun mulai bisa bicara, mulai bisa bertingkah, kakinya, tangannya, barulah dampak itu mulai kelihatan. Tapi sekali lagi saya berpesan bahwa teknologi selalu bermuka dua, media selalu bermuka dua, tergantung bagaimana kita memanfaatnya. Tidak mungkin juga kita tidak mendapatkan yang positif. Sekarang pagi dapat cahaya hati. Boleh jadi berikutnya hati. Amin. Makanya pagi-pagi aja nonton TV ya. Antep tuntunlah pada saat pagi cahaya hati. Salah satu dampak juga, dan ini juga menjadi keprihatinan kita. Saya kebetulan mengambil master di ilmu komunikasi di UI, dan salah satu keprihatinan teman-teman di kalangan komunikasi adalah bahwa tayangan infotainment
itu mendominasi sekali tayangan TV. Bayangkan habis jam 6 mungkin sudah ada tayangan infotainmentnya Bu ya. Saya juga tidak begitu hafal. Kemudian jam berapa lagi ada? Malam. Jam tidak. Mungkin setelah jam 6 itu, setelahnya di stasiun yang sama mungkin ada lagi. Kemudian jam-jam ibu-ibu biasanya ya. Jam 10, kemudian jam 12, kemudian sore. Itu dari rotasi tayang itu, kalau ibu hitung, coba mulai besok hitung gitu. Kalau memang kebiasaannya nongkrongin infotainment ya, berapa porsi tayangan seperti itu. Sekarang kita bicara soal dampak tayangan. Kita kan bicara tentang dampak media kan tadi itu. Nah ternyata format yang seperti ini juga sudah menjadi keprihatinan sebagian ulama kita. Bahkan ada yang sudah memfatwakan. Hanya sudah lagi, memang sudah resmi majelis ulama Indonesia memfatwakan haram. Dan kalau memang ada yang lupa, mungkin bisa saya ingatkan lagi di surat Al-Hujurat, yang ini harus jadi bacaan orang komunikasi terkait kajian tentang infotainment ini gitu ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Begitu. Dan kita tahu apa sih kalau materi yang sering kita tonton itu senantiasa dikabarkan konon atau apa gitu. Begini ceritanya ya, setajam apalah gitu ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, karakter kedua ini nyambung juga nggak? Mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Katanya konon seperti lalat, kerjanya cuma cari borok. Memang lalat cari borok gitu ya. Nah artinya ini sudah ada kalimatnya dengan dilarang. Artinya memang dilarang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Dan apakah kamu suka untuk memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi kegiatan prasangka, kegiatan mencari-cari kesalahan orang, kegiatan menggunjingkan orang yang belum tentu benar, itu diibaratkan di sini sebagai memakan daging atau bangkai saudara sendiri. Artinya itu tindakan yang menjijikan. Dan Bang Daniel, benar pun sudah ghibah. Atadruna mal ghibah, kata Rasul. Apakah kamu tahu apakah itu ghibah? Kemudian Rasul menjawab sendiri, zikruka akhoka ma yukrahu. Kamu menyebut apa yang dibenci oleh saudaramu. Yang tidak suka saudaramu itu orang lain ketahui. Itu adalah rahasia pribadi dia. Kemudian kita sebarkan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kalau yang kita sebarkan itu betul ya Rasul? Rasul tetap, takut kita. Kamu telah bergibah. Jadi apapun, mau benar mau salah, nah itu tetap masuk dalam. Yang tukang gibah nggak nonton pagi ini. Iya. Kalau ini kan ibu-ibu yang solehah. Kalau ada berita nih, ibu-ibu solehah begini gibahin orang, itu fitnah. Nggak mungkin masa berjilbab ngomongin orang. Dan satu lagi Ustaz, ini dengar kayak gini pada sadar semua nih. Dampaknya adalah kembali ke awal pembicaraan saya. Perbuatan semacam itu merusak silaturahmi. Pasti. Dan kalau silaturahmi kita rusak, siapa yang menyebabkan rusaknya silaturahmi? La yadkhulul jannah qati, yakni qatir rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan tali silaturahmi.
Jadi dia sudah masuk nerakanya karena ghibah. Yang kedua, dia menyebabkan silaturahmi putus. Dan kalau silaturahmi sudah putus, kita tidak dapat rezeki dan kita tidak panjang umur. Man aroda ayyusatulahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi asari falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, jauhi ghibah yang bisa merusak tali silaturahmi. Gimana panjang umur? Karena ngomongin orang-orang sakit hati didoain mampus. Iya. Udah gitu hatinya mikirin orang aja. Iya. Akhirnya stroke deh mikirin orang-orangnya masih sehat yang diomongin. Dianya mikirin. Padahal belum tentu benar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Indah sekali pemirsa Cahaya Hati. Mudah-mudahan dakwah ini menjadi benar-benar cahaya buat kita, hati kita, pikiran kita, dan mulut kita hanya terjaga. Amin. Terjaga, tidak lagi menggibah, tidak lagi mencari aib orang, tidak lagi berburuk sangka. Kita ingin menjalin silaturahim dengan baik sangka, menceritakan yang baik. Kalaupun sibuk, sibukannya kita memperbaiki diri daripada mencari aib orang lain. Kita sibuk berzikir, sibuk beribadah, sibuk beramal saleh, sibuk melakukan kebaikan di muka bumi ini, sehingga waktu yang Allah berikan sebentar di dunia ini berarti untuk hidup panjang di akhirat nanti. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya di hari kiamat nanti. Siapa yang buka aib saudaranya, di hari kiamat nanti yaumatul sarair, Allah buka juga aibnya. Terima kasih Ustaz Daniel. Senang sekali dia waktu di pesantren kecil besar. Dulu waktu di pesantren kalau acara pidato paling gak mau. Sekarang lancar sekali pidatonya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Beliau seorang master dari Universitas Indonesia. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi